Dia merasa sangat muak dengan bab 1076, hanya seorang pembohong. Di kota Riverfall, identitas Wesley tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia jelas orang hebat. Akan tetapi, tentara dengan status seperti itu justru mengemudikan mobil untuk beberapa orang yang menemui Yates. Hal ini seolah mengisyaratkan bahwa identitas orang-orang itu bahkan lebih tinggi daripada Wesley. Tentu saja, kredibilitas ucapan mereka sangat tinggi. Tampaknya Sean benar-benar penjahat yang menjadi buronan militer. Pantas saja, dia sangat kaya. Ternyata dia menggelapkan dana dari para prajurit. Ketika Nyonya Perkins mengatakan ini, matanya berkilat dengan aura dingin. Dia merasa sangat muak dengan perilaku Sean. Seorang tentara mengorbankan nyawa mereka untuk mempertahankan bangsa dan negara. Akan tetapi, semua dana yang mereka peroleh justru digelapkan oleh Sean. Tindakan ini sungguh tidak bermoral. Aku benar-benar tidak menyangka. Awalnya, aku merasa bahwa dia memang hebat. Tapi ternyata, semua itu hanyalah kebohongan belaka. Sepertinya, dia sudah mendengar bahwa seseorang akan datang ke kota Riverfall untuk menangkapnya. Jadi, dia langsung melarikan diri. Kalau tidak, kenapa dia harus pergi dengan tergesa-gesa? Dia bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Yates mencibir. Dia percaya bahwa Sean adalah penjahat yang menjadi buronan militer. Nyonya Perkins mengangguk lagi. Bagaimanapun, Sean telah pergi dengan tergesa-gesa. Mereka bahkan tidak tahu kapan Sean meninggalkan kota Riverfall. Hal ini menunjukkan bahwa Sean sengaja menyembunyikan keberadaannya. Selain itu, apa yang dikatakan Yates seolah menegaskan masalah ini. Ada yang tidak beres. Kenapa tentara-tentara itu mengatakan hal ini padamu? Nyonya Perkins merenung selama beberapa saat sebelum akhirnya kembali bertanya pada Yates. Karena mereka tahu bahwa keluarga Perkins punya hubungan dekat dengan Sean. Jadi, mereka ingin mencari tahu tentang keberadaan Sean dari aku. Tentu saja, mereka sudah berjasa memberitahu wajah asli Sean pada kita. Yates meletakkan cangkir kopi dan menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Jadi, Nyonya Perkins mengangguk ringan. Saat ini, perasaannya campur aduk. Awalnya, Nyonya Perkins sudah menyetujui pernikahan antara Sean dan Nora. Artinya, Sean akan menjadi menantu keluarga Perkins. Akan tetapi, Nyonya Perkins tidak menyangka bahwa ternyata Sean adalah seorang buronan. Hal ini membuat Nyonya Perkins membenci Sean. Dia tidak akan pernah membiarkan Nora menikahi pria seperti itu. Dulu, apa Xavier tidak tahu orang macam apa Sean ini? Makin memikirkannya, Nyonya Perkins makin merasa kesal. Pikirkan ditipu oleh pembohong begitu lama. Siapapun akan merasa sangat tidak nyaman. Nenek, kalau Sean bisa membohongi kita, dia pasti juga bisa membohongi kakek. Sejak dulu, aku sudah tahu kalau Sean bukanlah pria yang baik. Yates mencibir. Dia sangat fasih dalam hal menjelek-jelekan orang seperti ini. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah terdiam selama beberapa saat, Nyonya Perkins akhirnya bertanya pendapat Yates. Ya, mau gimana lagi, Nek? Kita harus melarang Nora untuk menikahi Sean. Jangan sampai keluarga Perkins terkena getahnya. Kalau Sean dihukum, pasti keluarga Perkins juga akan terlibat. Selain itu, kita harus menarik saham keluarga Perkins kembali. Kalau tidak, ketika pihak berwenang menyita properti Sean, aku khawatir keluarga Perkins juga akan terkena imbasnya. Setelah mendengar ucapan Yates, Nyonya Perkins terdiam selama beberapa saat dan akhirnya mengangguk. Bagaimanapun, penjelasan Yates memang masuk akal. Sekarang, perusahaan Perkins memiliki hubungan kerjasama dengan grup Acton dan dianggap sebagai anak perusahaan dari grup Acton.
Setelah kejahatan Sean terbongkar dan dibuktikan oleh pengadilan, dana yang dia gelapkan dari para prajurit pasti akan diambil kembali. Pada saat itu, semua perusahaan atas nama Sean tentu saja akan disita oleh pihak berwenang. Kalau sudah begitu, industri keluarga Perkins mungkin juga akan terkena imbasnya. Oleh karena itu, Yates menyarankan agar Nyonya Perkins mengambil kembali saham keluarga Perkins dari Nora. Tapi, bukankah hal itu tidak pantas? Setelah terdiam cukup lama, Nyonya Perkins masih merasa sedikit ragu. Bagaimanapun, dia tahu kemampuan Nora. Dibandingkan Kenneth, Nora dapat mengelola perusahaan dengan lebih baik. Kenapa tidak pantas, Nek? Dulu, kita tidak berani karena kita takut pada Sean. Sekarang, kita tahu bahwa Sean adalah penjahat buronan militer. Apa yang harus kita takutkan? Begitu Yates mengatakan ini, Nyonya Perkins langsung menganggukkan kepalanya. Yates benar. Mereka biasa berkompromi dan bahkan meminta maaf pada Nora karena mereka takut pada Sean. Namun, sekarang mereka tahu bahwa Sean adalah buronan militer. Ternyata, dia sama sekali tidak punya uang atau kekuasaan. Dia hanya seorang pembohong. Kalau begitu, kenapa mereka harus takut pada Sean? Ucapanmu memang masuk akal. Tapi, menurutku, kita tidak boleh bertindak gegabah. Kita lihat saja dulu. Nyonya Perkins berpikir sejenak, kemudian berkata pada Yates, "Bab 1077, kebetulan?" Nenek, tunggu apa lagi? Yates sedikit cemberut dan bergumam dengan ekspresi kesal. Selama ini, kita telah bertarung dengan Sean beberapa kali, tetapi kita selalu gagal. Setiap kali kita berpikir kalau kita akan menang, Sean tiba-tiba menggunakan cara yang mengejutkan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kali ini, aku merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana yang kita pikirkan. Lagi pula, apa yang dikatakan orang-orang itu hanyalah keterangan sepihak. Kita tidak bisa mempercayai mereka sepenuhnya. Nyonya Perkins merenung selama beberapa saat sebelum mengutarakan pikirannya. Nek, mereka semua adalah tentara berpangkat tinggi. Aku telah melihat kartu anggota mereka. Sean selalu mengatakan kalau dia adalah orang penting. Kalau begitu, kenapa aku tidak pernah melihat tanda pengenal miliknya? Apa nenek masih harus mempertimbangkan siapa yang berbohong dalam masalah ini? Yates menggelengkan kepalanya pasrah. Dia berbicara pada Nyonya Perkins seraya mengerutkan kening. Lalu, kenapa mereka tidak langsung menyerang grup Acton saja? Kenapa mereka justru menemuimu untuk mencari informasi tentang Sean? Nyonya Perkins balik bertanya. Dia mengambil cangkir kopinya dan sedikit menyipitkan mata ke arah Yates. Tentu saja, mereka hanya ingin menginformasikan hal ini pada kita. Lagi pula, Sean tidak sebodoh itu, Nek. Aku khawatir, begitu dia menyadari sesuatu yang janggal, dia akan segera menyerang balik atau melarikan diri. Aku rasa mereka ingin menangkap Sean terlebih dahulu, baru kemudian merebut properti milik Sean. Nenek, aku pikir kita harus membuat keputusan secepatnya. Yates menatap Nyonya Perkins dan memberikan saran dengan serius. Tidak. Aku masih merasa ada yang janggal. Lebih baik kita menunggu dan menganalisis situasi terlebih dahulu. Setidaknya, kita harus menunggu Sean kembali sebelum membuat keputusan. Ini adalah pilihan terbaik. Kali ini, Nyonya Perkins terdiam selama hampir 1 menit sebelum akhirnya menggelengkan kepala. Dia sudah terlalu sering berseteru dengan Sean, tetapi selalu gagal. Terakhir kali mereka berselisih, Sean memaafkan mereka dan memberi mereka ultimatum. Itu adalah terakhir kalinya Sean memaafkan mereka. Jika keluarga Perkins terus bersikap keras kepala dan kembali melawan Sean, Sean mungkin tidak akan pernah memaafkan mereka lagi. Bahkan Nyonya Perkins sendiri merasa malu untuk memohon maaf pada Sean. Sean memang telah menggunakan beberapa cara untuk melawan keluarga Perkins. Harus diakui, tindakan Sean itu telah membawa trauma tersendiri bagi Nyonya Perkins.
Oleh karena itu, Nyonya Perkins pasti akan ragu saat menangani masalah yang berhubungan dengan Sean. Baiklah. Bagaimanapun, dia adalah penjahat yang menjadi buronan militer. Aku akan menunggunya paling lama 2 hari. Kalau dia tidak muncul untuk menjelaskan masalah ini, aku akan menemui Nora untuk menarik saham kita kembali. Yates mendengus dingin, lalu berbalik dan meninggalkan kediaman Nyonya Perkins. Nyonya Perkins duduk di kursi dan terdiam selama beberapa saat. Setelah itu, dia juga berbalik dan masuk ke kamar. Pada saat yang bersamaan, di markas militer kota Riverfall, di dalam kantor Wesley, beberapa orang tampak tengah mengobrol. Salah satu di antara mereka adalah Wesley, sementara 2 orang lainnya adalah pemuda dari Angkatan Darat di Barat Laut. Aku penasaran, kenapa dia begitu waspada? Kenapa dia bisa meninggalkan kota Riverfall sebelum kita tiba? Seorang pemuda berambut cepak menyentuh dagunya dan bertanya dengan penasaran. Aku juga merasa ada yang tidak beres. Bukankah ini terlalu kebetulan? Pemuda lain dengan kulit yang sedikit gelap berkata, seraya menoleh dengan perlahan dan menatap Wesley. Wajar apabila mereka mencurigai Wesley. Bagaimanapun, hanya Wesley yang tahu bahwa mereka akan datang ke kota Riverfall. Beberapa anggota lainnya, termasuk David yang merupakan Direktur Badan Intelijen Keamanan Nasional kota Riverfall, sama sekali tidak mendapat kabar sebelumnya. Oleh karena itu, satu-satunya orang yang dapat membocorkan berita itu adalah Wesley. Tentu saja, kedua pemuda itu mencurigai Wesley. Kenapa kalian melihatku seperti itu? Wesley agak kaget saat menyadari tatapan penuh curiga dari kedua orang tersebut. Dia kemudian mengerutkan kening, menatap kedua pemuda itu dan bertanya balik. Pada saat ini, meskipun Wesley merasa sedikit gugup, wajahnya tetap terlihat tenang. Bagaimanapun, Wesley dan Sean selalu bertemu dan berkomunikasi secara diam-diam. Hanya sedikit orang yang pernah melihat Wesley dan Sean bersama. Selain itu, mereka bahkan tidak tahu bahwa Sean dan Wesley memiliki hubungan yang baik. Lucas dan anaknya memang mengetahui hubungan Sean dan Wesley. Namun, sekarang mereka sudah meninggal. Selain mereka, hanya sedikit orang lain yang tahu. Bahkan, semua orang di keluarga Perkins tidak tahu bahwa Sean memiliki hubungan yang baik dengan Wesley. Oleh karena itu, Wesley tidak merasa panik sama sekali. Tidak. Aku hanya berpikir kalau hal ini terlalu kebetulan. Kedua pemuda itu menatap Wesley selama beberapa saat sebelum akhirnya mengalihkan tatapan mereka. Mereka merasa bahwa Wesley pasti tidak akan berani membocorkan rahasia ini pada Sean. Dengan status Wesley saat ini, bukankah bersekongkol dengan Sean, pecundang itu adalah pilihan yang bodoh? Menurut mereka, Wesley tidak sebodoh itu. Apa kalian sudah menghubungi keluarga Perkins? Wesley mengangguk dan bertanya dengan santai. Hari ini, aku bertemu dengan orang bernama Yates. Dia hanyalah pria muda yang sangat bodoh. Dia akan percaya apapun yang kita katakan. Ketika pemuda berambut cepak itu menyebutkan nama Yates, dia menyeringai dengan penuh ekspresi menghina. Yates sangat mudah dibodohi. Oleh karena itu, pemuda tersebut langsung meremehkan Yates. Bab 1078, Keluarga Campbell, Dion Campbell. Apa dia tahu keberadaan Sean? Sembari menuangkan kopi untuk mereka berdua, Wesley kembali berpura-pura bertanya dengan santai. Dia tidak tahu. Sean tidak punya hubungan yang baik dengan mereka, jadi ketika dia pergi, dia tidak memberitahu mereka. Tapi aku juga mendengar kalau Sean punya tunangan bernama Nora yang juga tinggal di kota Riverfall, kan? Kabarnya, hubungan mereka cukup baik. Ketika pemuda berambut cepak mengatakan hal ini, jantung Wesley langsung berdegup kencang.
Wesley sangat takut apabila orang-orang ini akan menyerang Nora. Dibanding orang-orang dari keluarga Perkins, tentu saja, Nora tahu lebih banyak tentang Sean. Namun, Wesley tahu benar bahwa Nora juga merupakan titik kelemahan Sean. Begitu orang-orang ini menyerang Nora, dikhawatirkan masalah ini akan menjadi tak terkendali. Oleh karena itu, Wesley memutuskan untuk menginformasikan hal ini ke beberapa rekannya. Dia akan meminta Ben menghubungi Felix untuk melindungi Nora secara diam-diam. Kenapa kamu diam saja? Menyadari bahwa Wesley tidak menjawab pertanyaannya, pemuda berambut cepak itu kembali bertanya. Aku baru mengingat-ingat. Sepertinya memang begitu. Tapi, dari awal keluarga Perkins tidak menyukai Sean. Sepertinya hubungan Sean dengan Nora tidak terlalu baik. Ketika Wesley mengucapkan kata-kata ini, kedua pemuda itu merasa ragu. Mereka harus memastikan apa yang sedang terjadi sebelum mengonfirmasi hal ini. Odom tidak percaya pada Wesley. Oleh karena itu, dia mengirim anak buahnya sendiri untuk memastikan hal ini. Setelah anak buah Odom tiba di kota Riverfall, tentu saja mereka tidak akan langsung percaya pada kata-kata Wesley. Tuan? Tepat pada saat itu, seorang wanita yang tampak heroik masuk ke dalam ruangan tersebut. Wanita itu berusia sekitar 30-an. Dia adalah seorang tentara yang datang dari Angkatan Darat di Barat Laut bersama dua orang pemuda tadi. Apa ada kabar terbaru? Pemuda berambut cepak itu langsung bertanya seraya menatap wanita tersebut. Aku baru mendapat kabar bahwa Sean dan Theo telah membeli tiket ke ibu kota. Menurutku, seharusnya mereka pergi ke ibu kota. Ketika wanita tersebut mengatakan hal ini, kedua pemuda itu langsung tercengang. Apa? Pergi ke ibu kota? Yang benar saja. Kedua pemuda itu saling pandang, mereka sama-sama merasa kaget. Ibu kota adalah tempat tinggal kaisar. Sepertinya, sudah jelas kenapa Sean pergi ibu kota. Dapat dipastikan, Sean pergi ke ibu kota untuk mengurus masalah Odom. Setelah memikirkan hal ini, pemuda berambut cepak itu mengerutkan kening dan menyentuh dagunya. Dia ingin segera menghubungi Odom dan melaporkan masalah ini. Sean adalah orang yang cerdik. Apa menurutmu dia akan membuat kesalahan tidak penting seperti itu? Tiba-tiba, pemuda berkulit gelap itu buka suara. Benar juga. Mendengar hal itu, pemuda berambut cepak dan wanita itu langsung tercengang. Sean adalah orang yang cerdik dan banyak akal. Selain itu, Theo yang saat ini bersama dengan Sean, dulunya adalah seorang mata-mata. Mereka sangat mahir dalam hal pengintaian atau kontra-pengintaian. Jika mereka ingin menyembunyikan jejak mereka, tidak akan sulit untuk melakukannya. Jadi, bagaimana mungkin sekarang mereka bisa mengetahui rencana perjalanan Sean dengan begitu mudah? Setelah memikirkan hal ini dengan hati-hati, mereka menyimpulkan, apakah ini adalah cara Sean untuk mengalihkan perhatian mereka. Sekarang, ada dua kemungkinan. Pertama, dia tidak tahu kalau kita akan datang. Jadi, dia tidak bersembunyi dan benar-benar pergi ke ibu kota. Kedua, dia tahu bahwa kita akan datang dan dia telah menebak rencana kita. Dia sengaja menunjukkan kelemahannya untuk membuat kita berpikir bahwa dia tidak pergi ke ibu kota. Tapi ternyata dia memang pergi ke ibu kota. Pemuda berambut cepak itu terdiam selama beberapa saat, lalu mengatakan spekulasinya dengan suara lirih. Mendengar hal ini, wanita dan pemuda berkulit gelap itu juga mengangguk setuju. Kalau begitu, aku akan menghubungi atasan. Aku akan melaporkan masalah ini. Kita tunggu saja apa kata para petinggi. Pemuda berambut pendek itu menyentuh dagunya. Setelah lama terdiam, dia akhirnya membuat keputusan. Semua orang di ruangan itu tidak mengatakan apapun. Keesokan harinya, kediaman keluarga Campbell,
ibu kota selatan. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 kurang. Matahari pagi baru saja terbit dari ufuk timur, dan sinarnya mulai menerangi bumi. Di ruang terbuka di depan sebuah rumah, seorang lelaki tua yang mengenakan jubah longgar sedang menyipitkan matanya dan menggerakkan tangannya dengan perlahan. Pria tua itu tampak berusia 50 atau 60-an. Sebagian besar rambutnya sudah dipenuhi dengan uban. Meskipun begitu, dia masih terlihat energik. Mungkin hanya ada 3 kata untuk mendeskripsikan pria tersebut. Sehat dan segar bugar. Pria tua itu bernama Dion Campbell. Di ibu kota selatan, Dion tidak memiliki jabatan apapun dan dia jarang berhubungan dengan petugas kepolisian. Bahkan, tidak banyak orang di kepolisian ibu kota selatan yang tahu tentang keluarga Campbell. Namun, bagi orang-orang yang mengetahui tentang keluarga Campbell, mereka paham betul bahwa keluarga ini sangat menakutkan. Jangankan keturunan Dion, semua anggota keluarga Campbell adalah pilar Draconia. Apabila menjelaskan tentang pencapaian Dion di dunia militer pada masa itu, 3 hari 3 malam tidak akan cukup. Sayangnya, Dion mengalami sebuah penyakit parah yang memaksanya untuk mundur dari dunia militer. Apabila hal semacam ini tidak terjadi, dia mungkin sudah menjadi seorang jenderal. Namun, meskipun Dion sudah lama meninggalkan dunia militer, tidak ada yang berani meremehkannya. Selain karena pencapaiannya yang begitu luar biasa, Dion telah merekrut dan melatih banyak anak buah. Sekarang, beberapa anak buah Dion telah menjadi petinggi di Angkatan Darat di Barat Laut. Ibarat sebuah pohon, Dion telah menghasilkan banyak buah yang manis. Pada hari raya, banyak orang-orang penting yang datang mengunjungi kediaman Tuan Dion. Mereka semua memiliki tanda bintang yang berjajar di bahu mereka. Tidak hanya itu, para petinggi tersebut bahkan datang dengan iring-iringan kendaraan khusus militer, sangat mengerikan. Setelah Dion menyelesaikan sesi latihan yoganya, dia mulai mengatur napas dan membuka matanya dengan perlahan. Dion memiliki kebiasaan untuk berlatih yoga. Latihan ini dia lakukan setiap hari untuk memperkuat tubuhnya. Tuan Dion, mohon keringkan keringat Anda. Tuan, kopi Anda sudah siap. Rombongan pelayan yang selalu siaga di belakang Dion buru-buru menyerahkan handuk. Dion mengambil handuk dan menyeka keringatnya dengan lembut. Setelah itu, dia berjalan ke samping halaman dan duduk di bawah pohon anggur. Kopi di dalam cangkir mengeluarkan aroma yang harum. Selain itu, sebuah koran dan buku tamu telah disiapkan di hadapan Dion. Meskipun saat ini internet sudah berkembang dengan sangat pesat, Dion masih memiliki kebiasaan membaca koran. Ketika Dion membaca koran, para pelayannya tidak berani mengganggu. Mereka hanya berdiri di samping dan menuangkan kopi. Orang kaya yang misterius? Villa Riverfall tidak terlalu mahal, kan? Beberapa menit kemudian, Dion meletakkan korannya dengan perlahan. Tidak ada berita yang menarik di koran hari ini. Satu-satunya berita yang sedikit menarik perhatian Dion adalah orang kaya yang membeli Villa Riverfall. Tuan Dion, villa itu memang tidak terlalu mahal. Tapi bagi orang biasa, mereka harus mengumpulkan uang di sepanjang hidupnya untuk membeli villa tersebut. Pelayan Dion buru-buru mengambil koran tersebut dan menumpuknya dengan rapi di sisi meja. Omong-omong, Tuan Dion, kemarin ada beberapa orang yang datang berkunjung. Mereka semua adalah orang-orang yang ingin bertemu dengan Anda. Setelah menyingkirkan koran, pelayan itu mengambil buku tamu di sebelahnya. Tidak usah kau tunjukkan padaku. Hari ini, aku tidak akan menerima tamu. Dion melambaikan tangannya dengan perlahan, tidak menunjukkan ketertarikan sama sekali. Pada dasarnya, Dion memiliki sifat yang tertutup. Dia tidak suka bersosialisasi dan tidak ingin repot-repot bertemu dengan orang penting. Oleh karena itu, sangat sulit bagi orang lain untuk bertemu dengannya. Mereka yang benar-benar memiliki hubungan dekat dengan Dion pasti memiliki nomor telepon Dion. Jika mereka ingin bertemu dengan Dion,
mereka dapat menelponnya secara langsung. Pada saat ini, Dion sama sekali tidak berminat untuk menemui orang-orang yang datang mengunjunginya. Setelah minum secangkir kopi, Dion perlahan bangkit dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, matanya secara tidak sengaja menyapu nama-nama yang tertera pada buku tamu. Jacob? Mata Dion langsung tertuju pada nama Jacob. Swoosh! Dion mengulurkan tangan untuk mengambil buku tamu tersebut dan meletakkannya di depan matanya. Setelah memeriksa berulang kali, nama Jacob memang ditulis di kolom tamu. Nama pengunjung setelah Jacob adalah Sean. 2 tahun lalu, memang ada jenderal terhebat bintang 9 di antara para tentara angkatan darat di barat laut. Dengan kekuatannya, dia berhasil menyusun sebuah formasi yang menghabisi 10 jenderal musuh. Dia memimpin jutaan pasukan untuk menaklukkan lawan. Dia berhasil merebut kembali wilayah yang hilang dan menduduki area seluas 4.000 km. Siapa namanya? Dion perlahan mendongak dan bertanya pada pelayan-pelayannya. Tuan Dion, saya ingat betul. Jenderal legendaris itu bernama Sean. Pelayan itu berpikir selama beberapa saat sebelum akhirnya menjawab pertanyaan Dion.